Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita lanjutkan di video part kedua tentang bagaimana cara mensimulasikan sensor LM35. Sensor LM35 yang sudah kita pelajari di video sebelumnya di Proteus ya, kita simulasikan di Proteus. Nah, cara pertama di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Pertama, untuk Anda ambil LCD ya, kemudian Anda wiring dengan Arduino ya. Kemudian selanjutnya adalah mengambil sensor LM35. Ketik saja LM35. Oke, kita seperti ini coba. Nah, ini ya, jadi jangan ada spasi, LM35. Nah, ini silakan diklik. Oke, ini lagi proses ya, error. Bentar. Lagi running ya, kita menunggu prosesnya. Oke. Nah, ini kita klik. Oke, kita lagi proses. Oke, sudah terklik, kita oke. Oke, kemudian kita sini ya. Nah, ini LM35 ya. Jadi dia seolah-olah sebagai sensor LM35. Saya gerakkan dulu. Ini susah geraknya. Oke, ntar ya. Ini oke, ini kok nggak mau bergerak. Saya lihat dulu ya, saya ambil lagi dulu, ulang karena tadi. Nah, oke, sini. Nah, kemudian kita hubungkan ke power ya. Power. Oke, kita hubungkan wiring. Kaki 1 tadi adalah VCC ya. Kemudian ground untuk kaki 3. Oke, kemudian untuk kaki 2 adalah data out ya. Yang ini yang terhubung ke pin analog in ya. Kita terserah memilih yang mana. Saya pilih di A0 ya. Seperti ini. Oke. Nah, jika sudah terhubung, selanjutnya kita masuk ke program scriptnya ya. Bagaimana? Oke, kita masuk ke program scriptnya. Saya buka dulu script saya. Oke. Oke. Ya, proses running. Oke. Nah, seperti ini. Baik. Pertama, kita definisikan dulu untuk LCD ya. Jadi di program sebelumnya kita buka saja dulu untuk LCD. Coba kita cari. Oke, di LCD saya cari dulu untuk ini ya, mempermudah mengcopy di Hello World library-nya. Nah, ini kita copy dulu untuk LCD ya. Oke. Kemudian kita copy pin-pinnya. Oke. Nah, oke, kalau sudah kita void setupnya kita masukkan LCD begin seperti ini. Oke. Nah, untuk mempermudah kita buka dulu petunjuknya di modul kita, di modulnya Protikum kita ya. Saya buka dulu di modul Protikum kita, Protikum microcontroller ya. Oke. Nah, oke. Kita buka di sensor suhu LM35 ya. Di halaman ini di
sensor suhu LM35. Oke, seperti ini. Oke, gambarnya seperti ini yang sudah kita buat. Kemudian programnya kita silakan ketik yang di atas ini ya, seperti ini ya, yang sudah ada. Jadi kita sama sebelumnya dalam program ADC, tapi implementasinya di sensor LM335. Oke, kita ketik dulu modelnya, disamakan saja. Jadi di sini sini INT, kemudian point ya, sama dengan 0 ya. Kemudian ini bisa long, bisa float ya. Float sama long itu sama. Tipe data long itu tipe data float, tapi long lebih panjang ya. Bisa long, bisa float ya. Kemudian float, temperatur sama dengan 0. Kemudian di dalam void loop kita ketik programnya di file sama dengan analog read ya, untuk baca ADC ya, baca ADC analogin. Nah, di portnya saya masukkan di pin 0, berarti pin portingnya sudah saya deklarasikan di sini 0, jadi saya tinggal panggil nama variabelnya itu point. Kemudian di temperatur, nah oke, kita ketik 5, oke, 5,0. Ini yang kemarin teknik yang bagaimana saya sudah jelaskan di ADC ya. Caranya hampir sama ya. Jadi 5 kali 0, ini file ya. Kemudian nah, seperti ini bisa juga seperti itu, bisa juga seperti ini ya. Kemarin kan kita sudah pelajari ya di program sebelumnya, saya open dulu ya program yang sudah kita buat di minggu lalu. Oke, ini minggu lalu itu ada enggak ya? Di April. Nah, April tanggal 3 ya. Tanggal berapa sih? Tanggal terakhir tanggal 27. Ini 2018. Aduh, di mana filenya? Saya lupa filenya di mana. Oke, minggu lalu kita sudah belajar ya. Di slide ada enggak? Oke, di slide saya simpan belum. Ini sama. Nah, ini ya. Di minggu lalu kita sudah belajar di ADC, atau kita lihat buka modulnya. Modulnya di minggu lalu itu kita pakai analog read. Oh, ini langsung ya. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan, itu di video sebelumnya kita bisa menggunakan langsung 0,00488 ya, yang kemarin saya sudah jelaskan di videonya, yang dimana kalau kita buat apa yang 1023 ya, atau yang 5 dibagi 1023 ya, ini ya 0,488 ya. Oke, ini kalau dikali rate ADC-nya misalnya 1023 juga, dikali 1023 juga, itu sama dengan 5 volt ya. Jadi bisa seperti di modul ya, seperti di modul ini langsung. Atau bisa juga kita ketik langsung di programnya, itu menggunakan 0,0048 ya, kemudian dikali 0,0048 ini bagaimana, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang ADC kali val ya, seperti ini. Oke, nah ini baru tegangannya ya. Nah, di modul itu ada, kalau 5 dikali val dibagi 1024, nah ini nilai tegangannya ya. Jadi ini kalau saya kali 1000, oke, ini kalau sudah seperti ini, kemudian 0,48 dikali val itu sama dengan ini ya. Jadi
5 dibagi 1024 dikali var sama. Nah, ini di sini ada kali 100. Nah, artinya apa? Kalau misalnya seperti ini ya, saya jelaskan dulu. Misal tegangan 1000, misalnya ADC-nya kalau 5 volt. 5 volt berarti dia kan 1023 ya, dikali 1023 ya. Sorry, begini saja. Tadi di teori kita, kalau dia contoh ya, kalau misalnya tegangannya 230 mV berarti 23 derajat. Nah, contoh misal pada saat 23 volt, 23 derajat, ternyata di ADC-nya yang masuk di anode itu 230 mV ya. Artinya kalau saya buat voltnya, itu berarti dia 0,23 ya. Jadi dia 0,223. Jadi 0,23 ADC-nya berapa? Nah, 0,23 ADC-nya berapa? Nah, caranya kemarin menghitung ADC bagaimana? Kita melihat rumusnya. Ya, melihat rumusnya tadi itu rumusnya bagaimana? Rumusnya kalau mau mencari ADC-nya berarti di 1000 berarti dia mencari ADC-nya berarti 1023. Oke, saya buka dulu slide-nya biar lebih mudah. Bentar ya. Saya buka dulu slide-nya. Ini ya. Saya buka dulu slide-nya. Tuh. Bukan itu. Salah. Ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi untuk mencari ADC itu adalah 1023 kali tegangannya dibagi 5 volt. Jadi kalau kita mau cari ADC-nya tadi, berapa ADC dari 0,23? Caranya 1023 dikali, sorry, saya nolkan dulu tadi. 1023 dikali 0,23 sama dengan 235 dibagi 5 ya. Seperti ini. Berarti dia 47 bit ya, 47 bit ya. Jadi 47 ADC-nya. Nah, 47 ini kalau kita kali kalau kita kali ya, kali 0,0048 ya. Dia sama ya, 0,23. Nah, berarti tadi kalau di slide-nya kalau 230 mV itu 23 derajat. Nah, pada saat di programnya ini kan kita sudah misalnya di sini tadi ADC-nya adalah kalau 23 itu ADC-nya lah 40 tadi berapa? 47 ya. Yang ini ya 47. Nah, 47 kali 0,048 itu adalah 0,22, sama ya, mendekati 0,23 ya kalau kita bulatkan. Nah, tapi yang kita inginkan adalah suhunya ya, bukan tegangannya. Oleh karena itu, jadi kita konversinya itu adalah hasil dari temperatur itu dikalikan lagi 100 seperti ini. Nah, makanya di modulnya bisa langsung seperti ini, 5 kali var kali 100. Kenapa ada kali 100? Itu tadi karena yang diinginkan adalah nilai suhunya, bukan nilai tegangannya, maka dikali 100. Sehingga kalau ini saya kali 100 ya, sama dengan 22 atau 23 derajat Celcius. Nah, sehingga sama kalau di secara hitungan ya, 23 derajat Celcius ya. Sehingga yang ditampilkan adalah konversinya. Jadi kita masukkan ya, kita LCD set kursornya, kita masukkan ya seperti ini. Oke, kemudian kita print ya. Jadi kita panggil LCD print. Oke, kemudian yang kita cetak adalah konversinya. Ya, yang kita cetak adalah konversinya. Nah, oke. Seperti itu. Contoh kita kasih ini di ini ya. Nah, oke. Jadi
Nah, kita kasih delay untuk ininya 200 lah. Oke. Coba kita running. Nah, oke. Nah, ini pasti ada error karena saya belum mungkin belum buat ya. Ya, konversi belum ada nama ininya ya. Ini juga belum ada titik koma ya. Kemudian konversi ini belum ada tipe datanya. Tipe datanya saya disinikan saja konversi ya. Konversi. Oke. Lagi proses. Oke, saya compare lagi. Mungkin saya klik dari 2 kali. Makanya dia error. Oke. Oke, kalau sudah kita copy .x-nya. Caranya hampir sama seperti yang kita pernah lakukan. Nah, nih. Oh, what happened? Ini .x-nya mungkin belum hilang dia. Ah, ini. Oke. Kok hilang ya? Oke. Ini. Oke. Sudah kita copy. Oke, Ctrl C. Kemudian kita masukkan di dalam ini. Oke. Dalam programnya. Oke. Kalau sudah kita running, kita lihat hasilnya. Nah, itu ya. Ini 26 derajat, di sini 27 ya, 26,88. Kalau kita bulatkan juga 27 ya. Saya perbesar. Ya, ini 27 derajat ya. Jadi di LM3-nya, LM35-nya menunjuk 27 derajat. Pas di sini kita lihat juga 27 ya kalau kita bulatkan ya. Jadi 26,88 itu tadi ya. ADC biasa ada error sekian persen ya. Seperti itu pembacaannya. Oke. Itu contohnya. Nah, sekarang di tugas percobaannya ditugaskan apa? Nah, simulasikan sensor LM35. Nah, ini buat simulasikan protein sensor LM35 di mana jika suhu lebih dari 35 maka ada LED sama alarm ya. Alarm buzzer berbunyi jika di bawah atau sama dengan 35 maka LED-nya akan mati. Atau alarmnya akan buzzernya juga akan mati. Kemudian implementasi ke board Arduino. Oke. Silakan disimulasikan di Proteusnya. Jadi pakai kondisi if ya. Jika suhunya tadi di bawah jika suhunya lebih dari 35 maka LED atau alarmnya berbunyi atau buzzernya. Jika di bawah 35 maka LED-nya atau buzzernya akan mati. Silakan Anda simulasikan. Jadi Anda pakai LED ya untuk tadi sama buzzer ini ada enggak ya? Kita cek coba. Oh, ada. Silakan Anda pakai nih buzzernya ya. Buzzernya di sini. Di out-nya ya. Oke, sama LED. Jadi jika suhunya nanti di bawah 35 maka Anda coba di sini mainkan nanti suhunya ya. Mainkan jika dia di atas 35 bunyi enggak buzzernya. Jika dia di bawah 35 mati enggak buzzernya atau LED-nya. Seperti itu. Oke. Silakan dilakukan. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya minggu depan insyaallah dengan beberapa video-video yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi simulasi sensor suhu LM35. Jangan lupa di like and subscribe video ini. Kemudian, jika Anda merasa masih bingung dalam membuat simulasinya, silakan ditanyakan melalui WhatsApp ataupun melalui kolom komentar di dalam YouTube ini. Sekian, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.